Separuh keindahan untuk dia sendiri, yang separuh bagi bersama. Itulah hebatnya Nabi Yusuf tuh. Maka wajar paling disayang, dan akhlaknya juga sangat indah. Coba Bapak Ibu betapa indah akhlaknya. Dia bercerita mimpinya, kata dia, saya lihat ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada saya. Sebenarnya Bapak Ibu, yang dilihat sujud itu adalah saudaranya, ayahnya, ibunya. Tapi Nabi Yusuf tidak mau berkata begitu, malu dia pada ayahnya, mengatakan ayahnya sujud kepadanya walaupun itu dalam mimpi. Maka diambil metafor. Nabi Yusuf membuat metafor yang indah. 11 bintang itu artinya 11 saudaranya yang dia lihat. Matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya. Makanya damirnya, kata gantinya bukan kata ganti benda, tapi kata ganti orang. Ra'aituhum, hum itu manusia. Mereka lah bicara kepada orang tua. Walaupun dia melihat ayahnya sujud padanya dalam mimpi, tapi dia tidak mengatakan, ayah, saya lihat semalam ayah dalam mimpi saya sujud ke saya. Tidak beradab. Itu akhlak. Panggilannya panggilan ta'zim, menceritakan sesuatu pun dengan penuh keindahan. Maka diambilnya sebuah metafora. Tapi Nabi Yakub paham. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas sebuah kisah yang disebut Allah sebagai Ahsanul Qasas atau cerita terbaik dalam Al-Quran, yaitu cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang episodenya sangat panjang karena ayatnya kurang lebih 100 ayat, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-102. Ini cerita yang Allah namakan sebagai cerita terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Kita akan bahas satu demi satu episode kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, dan tidak sedikit pelajaran yang disampaikan Allah dalam kisah Nabi Yusuf ini, sehingga memang dia layak disebut sebagai cerita terbaik. Begini Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu hampir 2/3 ya isi Al-Quran itu cerita. Hingga ada satu surat namanya Al-Qasas ya, surat cerita-cerita. Karena memang Allah tahu kecenderungan manusia ini suka dengan keindahan. Menyampaikan pesan lewat cerita itu lebih indah dan lebih membekas di hati pendengar daripada menyampaikannya dengan kalimat yang tegas. Jangan durhaka pada orang tua, itu pesan. Tapi diceritakan malin kundang lebih membekas di hati pendengarnya. Maka Al-Quran menceritakan masa lalu itu untuk jadi pelajaran bagi kita. Karena itu kata Allah di surat Yusuf itu ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Semua cerita-cerita dalam Al-Quran itu kata Allah menjadi ibrah. Ibrah itu artinya penghubung kita dengan masa lalu. Jadi abara itu arti harfiahnya menghubungkan sesuatu. Itu kenapa jembatan bahasa Arabnya ma'bar, yang menghubungkan satu sisi dengan sisi lain itu namanya ma'bar. Jadi ibrah itu artinya kalau terjadi di masa lalu, maka kejadian itu akan terjadi lagi di masa sekarang dan masa akan datang. Fir'aun diceritakan Allah, Fir'aun itu pasti muncul lagi. Orang-orang yang membunuh lawan politiknya, itu Fir'aun itu. Ya, simbolnya anak-anak. Karena Fir'aun tidak senang Bani Israel lahir laki-laki, karena menurut pengetahuan dia, kalau laki-laki lahir akan membahayakan kedudukan dia sebagai raja. Maka semua anak-anak laki-laki dibunuh. Artinya apa? Akan terus ada raja-raja, pemimpin-pemimpin yang membunuh lawan-lawan politiknya. Itu pasti ada begitu. Itu namanya ibrah. Jadi semua cerita itu kata Allah, Allah ceritakan sebagai ibrah. Nah, cerita Yusuf ini itu diceritakan Allah juga begitu. Ya, dalam sejarah Bapak Ibu ya, cerita Nabi Yusuf ini atau surat Yusuf ini diturunkan Allah ketika Nabi berada di puncak derita. Ketika istri beliau wafat Khadijah, ketika paman beliau wafat Abu Talib,
maka Nabi berada di puncak kegoncangan jiwa. Maka tahun itu disebut Amul Huzni namanya, tahun Nabi berduka. Nabi mati anaknya 5, ya. Ada Zain, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab. 5 anak beliau mati, Nabi tidak bersedih. Ada istri beliau juga yang mati sebelum beliau, namanya Zainab binti Khuzaimah. Nabi tidak bersedih. Tapi Khadijah mati, Nabi bersedih. Maka disebut tahun duka cita. Paman beliau juga Abu Talib meninggal karena bukan hanya sedih karena meninggalnya, karena membela beliau sejak lahir, sejak kecil, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka Nabi berada di puncak kesedihan, dan ini 2 orang yang selalu membela beliau. Ketika ini orang mati, maka tekanan orang Quraisy menjadi-jadi. Kebencian orang-orang Quraisy makin menjadi-jadi. Maka Allah turunkan surat Yusuf ini kepada Nabi di masa beliau berduka itu, untuk menghibur Nabi bahwa ada orang seperti kamu di masa lalu. Nabi Yusuf ini ada kemiripannya dengan kehidupan Nabi. Pertama, Nabi itu dibenci oleh keluarga sendiri. Abu Lahab pamannya itu orang-orang Makkah itu klan mereka sendiri, suku Quraisy. Nabi Yusuf juga dibenci oleh saudara kandungnya sendiri. Nanti Nabi Yusuf diusir, ya, dibuang ke sumur sampai ke Mesir, dia terpisah di kampung halamannya. Engkau juga akan diusir pula oleh saudara-saudaramu sendiri. Tapi ujungnya apa? Nabi Yusuf jadi raja, dan kamu juga akan seperti itu. Pada ujungnya kamu jadi pemenang. Itu hiburan ke Nabi, dan betul apa yang terjadi pada Yusuf terjadi ke Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu, ketika penaklukan kota Makkah, semua pembenci-pembenci Nabi itu takluk di tangan Nabi. Ketika tahun 8 Hijriah itu, Nabi melakukan seperti yang dilakukan Nabi Yusuf kepada saudaranya. Apa kata Nabi Yusuf ketika sudah jadi raja? Ketika saudaranya datang sebagai pengemis, ketika tahu di Yusuf ini saudaranya yang dulu mengusir dia, apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada penjara, tidak ada hukuman. Yaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian, saya juga mengampuni kalian. Maka Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ketika menaklukkan kota Makkah, apa kata Nabi kepada orang-orang yang selama ini memusuhi beliau, memerangi beliau? Antum tulaqa, kalian bebas hari ini. Tidak ada tawanan perang, tidak ada upeti, tidak ada. Siapa bebas? Ini dilakukan Nabi dengan mencontoh apa yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika dia sudah tampil sebagai pemenang. Jadi ini diceritakan Allah untuk menghibur Nabi ketika Nabi berada di puncak derita, bahwa yang kamu alami ini pernah juga dialami orang di masa lalu. Itu yang namanya ibrah, ya. Nah, dalam Al-Qur'an, Ibu, kalau kita baca cerita Nabi Yusuf ini, ya, mulai ayat yang ketiga, katalah begini. Allah menyebut kisah Yusuf ini, Ibu, sebagai kisah terbaik. Karena begini, Ibu, ya. Tadi saya ceritakan kenapa cerita Yusuf yang diceritakan, kenapa tidak cerita yang lain ketika Nabi di puncak derita itu. Karena ada juga cerita Nabi Musa yang mirip-mirip dengan Nabi Yusuf, tapi Nabi Musa diceritakan ketika Nabi berduka, tapi cerita Nabi Yusuf. Begini, Ibu. Memang Nabi Musa dan Nabi Yusuf ini ada kesamaan cerita, tapi penderitaan Yusuf lebih hebat ketimbang penderitaan Musa. Bagaimana? Yusuf dan Musa sama-sama dibuang. Yusuf dibuang, Musa juga dibuang. Tapi Nabi Musa dibuang oleh ibunya karena cinta. Karena cinta, maka dibuang ke sungai Nil. Nabi Yusuf dibuang saudaranya karena benci dan hasad. Beda, ya. Latar belakang pembuangnya beda. Dia sama-sama dibuang tuh. Musa dibuang, ya, Yusuf dibuang. Cuman Musa dibuang oleh ibunya karena sayang supaya tidak dibunuh. Yusuf dibuang karena benci supaya ingin mati, itu bidasa. Beda itu. Nabi Musa dibuang ke sungai lewat peti, dibikin peti, dia ke sungai dibuangnya, dihanyutkan. Nabi Yusuf dibuang ke dasar sumur di bawah tanah. Lebih dalam lagi penderitaannya. Kalau Musa masih di atas bumi, kalau Yusuf dibuang ke bawah tanah, lebih hebat lagi itu. Nabi Musa hanyut itu dipungut oleh istri raja, dijadikan anak angkat raja. Nabi Yusuf dipungut oleh pedagang, dijual jadi budak. Beda, Pak, ya. Nabi Musa hanyut dipungut orang, tapi yang mungut istri raja, jadi anak angkat raja. Nabi Yusuf dibuang, dipungut juga oleh orang, sayarah namanya, para pedagang, dijadikan budak, dijual di pasar budak. Beda, Pak, ya. Nabi Musa diangkat oleh ibu angkat, dan ibu angkat ini sayang dan membela dia sampai dia dewasa. Nabi Yusuf juga diangkat oleh ibu angkat, tapi ibu angkatnya menggoda dia dan memfitnah dia sampai masuk penjara. Beda, Pak. Jadi derita Yusuf lebih hebat.
Itu kenapa ketika Nabi di puncak deritanya, yang diceritakan itu cerita Nabi Yusuf, bukan cerita Nabi Musa. Karena ini hiburan. Nah, inilah yang disebut dengan ibrah tadi, keterhubungan apa yang terjadi hari ini, masa datang, dengan apa yang terjadi di masa lalu. Nah, dalam ayat yang ketiga, Ibu, Allah memulai ceritanya begini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada engkau Muhammad cerita terbaik yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi cerita Nabi Yusuf ini, Ibu, Allah sebut sebagai cerita terbaik yang ada dalam Al-Qur'an, dan ini wahyu yang kamu tidak tahu sebelumnya. Jadi sebelum ini surat turun ke Nabi Muhammad, Nabi tidak tahu ada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena cerita Yusuf itu adanya di Mesir. Nabi tidak pernah ke Mesir. Nabi hanya di kota Makkah. Dan yang mengetahui cerita Nabi Yusuf hanya orang Bani Israel saja, Yahudi dan Nasrani. Dan di Makkah tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani hanya ada di Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, baru kontak dengan orang Yahudi. Artinya Nabi tidak ada pengetahuan tentang Nabi Yusuf, kecuali hanya wahyu dari Allah. Itu kenapa di ayat yang ke-103-nya, nanti ayat 102-nya terakhir itu kata Allah, Zalika min anba'il ghaib. Cerita Nabi Yusuf itu cerita gaib. Gaib artinya Nabi Muhammad tidak tahu. Nuhihi ilaika, baru kami wahyukan ceritanya kepadamu. Wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum. Kamu tidak pernah ada bersama mereka dulu. Jadi dialog Nabi Yusuf dengan ayahnya, Nabi Yusuf dengan saudaranya, ya raja dengan rakyatnya, teman dengan temannya di penjara. Nabi Muhammad dari mana tahu dialog itu kalau tidak wahyu? Maka kata Nabi, ini benar-benar wahyu. Nah, kata Allah, ini cerita terbaik ya, saya ceritakan kepada engkau. Begini, Ibu, kenapa cerita Nabi Yusuf disebut cerita terbaik? Satu, Nabi Yusuf ini, Ibu, ceritanya itu yang paling satu-satunya cerita yang paling lengkap dan paling utuh dalam Al-Quran. Cerita Nabi Adam itu terpisah, ada di Al-Baqarah, ada di Al-A'raf, ada di Taha, dan seterusnya. Cerita Nabi Musa juga begitu, ada di Al-Baqarah, ada nanti di Yunus, ada nanti di Al-A'raf, ada nanti lagi di Asy-Syu'ara, ada nanti di Taha juga. Cerita Nabi Ibrahim tersebar pula, ada nanti di Al-Baqarah, ada nanti di Al-Hijr, ada nanti di surat Uhud, ada nanti di surat Az-Zariyat, tersebar dan terpotong-potong. Tidak ada cerita yang utuh dalam Al-Quran. Satu-satunya cerita yang utuh dalam Al-Quran itu dari prolog sampai epilognya, dari pembuka sampai penutupnya, dari awal sampai endingnya, itu hanya cerita Nabi Yusuf. Makanya kalau kita baca cerita Nabi Yusuf, Ibu, seperti kita baca novel. Itu runut ceritanya, jelas pembukaannya, jelas akhir ceritanya. Itu kenapa cerita Yusuf disebut cerita paling baik. Yang kedua, cerita Nabi Yusuf menceritakan seluruh aspek kehidupan, seluruhnya. Mulai aspek keluarga, itulah Nabi Yakub dan anak-anaknya. Ada aspek sosial, itulah bangsa Mesir. Aspek sosial bangsa Mesir itu bagaimana manusia memperbudak manusia. Maka orang merdeka dijual, dijadikan budak. Jadi orang-orang dalam masa lalu itu memang hobi memperbudak orang, dan dagangan yang paling hebat itu budak. Itu makanya sulit menghapus perbudakan ketika Islam datang, hingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang budak. Itu sosial masyarakat Arab begitu, termasuk Mesir. Makanya Nabi Yusuf dijadikan budak, dibeli di pasar budak oleh pejabat Mesir. Ada aspek budaya. Bagaimana budayanya? Itu ilmu takwil mimpi, itu ilmu yang paling digandrungi oleh orang Mesir. Jadi tentang mimpi, Pak, siapa yang bermimpi itu ada ahli-ahli takwil. Itu budaya orang Mesir begitu. Maka raja bermimpi, ada takwilnya. Saudara teman Yusuf di penjara bermimpi, nah Yusuf menakwilkannya hingga Yusuf keluar dari penjara jadi pejabat gara-gara mimpi juga. Itu kultur mereka begitu. Ada aspek ekonomi. Apa itu ekonomi? Itu ya, pacaklik akan datang nih, maka disuruhlah petani-petani untuk menyimpan sebagian hasil panennya, sebagian dimakan, sebagian disimpan, hingga Mesir selamat dari pacaklik ketika krisis ekonomi melanda semua bumi. Aspek ekonominya. Ada aspek agamanya. Apa aspek agamanya itu? Nabi Yusuf berdakwah di penjara. Ada dua temannya masuk penjara, sama-sama musyrik, menyembah Tuhan selain Allah. Di penjara Nabi Yusuf berdakwah. Jadi lengkap, Ibu. Ada aspek pertaniannya, ada aspek perdagangannya, ada penjaranya. Yusuf masuk penjara. Ada istananya, tuh raja tuh. Jadi tidak ada kisah dalam Al-Quran yang seluruh aspek kehidupan itu ada diceritakan di dalamnya. Yang ketiga, kenapa cerita Yusuf disebut cerita terbaik? Karena tokohnya paling lengkap. Tidak ada dalam Al-Quran tokoh selengkap cerita Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim, hanya ada Ibrahim, ayahnya dan Raja Namrud. Nabi Musa, hanya ada Musa, ibunya Harun dan
Firaun. Nabi Yusuf tidak. Ada tokoh anak itu Yusuf dan teman saudaranya. Ada tokoh bapak itu Nabi Yakub. Ada tuan itu yang membeli Mesir dan istrinya, nyonyanya. Ada raja tuh, raja Mesir. Ada rakyat, ada pejabat, ada teman itu sama-sama di penjara. Jadi tokoh cerita Yusuf ini paling komplit dalam Al-Quran. Tidak ada tokoh yang sekomplit dia. Bahkan ada yang paling hebat, ada satu tokoh yang tidak lazim penokohannya dalam karya sastra, baju. Jadi dalam cerita Yusuf ini ada satu tokoh yang tidak hidup, baju. Kamis namanya. Jadi baju Yusuf ini, Ibu, ini ketika dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur, dibuka bajunya, maka baju Yusuf ini dijadikan alat berbohong, dilumuri darah. Lalu kata saudaranya, ini bukti Yusuf dimakan serigala, ini bajunya berlumuran darah. Jadi baju Yusuf dijadikan alat berbohong oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia dikejar Zuleha, hendak ditundukkan Zuleha berbohong. Dia menuduh Yusuf hendak memperkosa dirinya, padahal dia yang inginkan Yusuf. Maka ada saksi yang bersaksi di situ, saksi ahli. Kalau baju Yusuf sobek dari belakang, Zuleha salah. Kalau Yusuf sobek bajunya di depan, Yusuf salah. Diperiksa bajunya sobek dari belakang, Zuleha salah. Jadi kalau dulu baju Yusuf dijadikan alat berbohong, maka dalam kasus Zuleha, baju Yusuf sebagai pembuka kebohongan. Itu hebatnya cerita baju itu, ya. Jadi kalau dulu awalnya baju itu alat berbohong, maka pada masa berikutnya baju Yusuf tokoh sebagai pembuka kebohongan. Dulu ketika baju Yusuf dibawa ke ayahnya, maka buta mata ayahnya karena melihat baju yang berdarah, sedih iba hatinya sampai buah matanya memutih. Di ujung cerita, baju Yusuf yang membuka mata ayahnya. Kata Yusuf kepada saudaranya, bawa baju saya, usapkan ke wajah ayah, maka terbuka kembali matanya. Dulu baju yang membuat buta, sekarang di ujung baju pula yang membuat mata terbuka. Ini hebatnya cerita Nabi Yusuf, Ibu ya. Maka disebut cerita terbaik. Yang paling hebat Bapak Ibu, cerita Yusuf ini menceritakan kehidupan yang hakiki, bahwa duka dan bahagia itu satu paket. Coba begini, Nabi Yusuf itu punya saudara 11, 10 seayah, 2 seayah seibu Benyamin. Jadi 10 dia bersaudara itu seayah saja, ibunya beda. Ada yang mengatakan ibunya 4, dari 12 ini ada yang mengatakan ibunya 2. Tapi yang pasti Nabi Yakub ada cerita menjelaskan lebih kuat, 2 istrinya itu bersaudara. Jadi ayah Nabi Yusuf dan satu ibu Nabi Yusuf dan ibu yang lain itu ada bersaudara. Dulu boleh menikahi perempuan yang bersaudara dalam satu akad, boleh dulu, sekarang tidak boleh lagi. Sekarang kalau mau mati dulu dia ganti laki namanya, itu boleh. Ya kalau dulu boleh Pak, sekarang tidak boleh. Nah 12 bersaudara ini, Yusuf itu salah satunya yang paling disayang itu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini memang secara fisik itu gagah, kita ceritakan, dan secara perilaku juga baik. Maka dia yang paling disayang oleh ayahnya. Dan tentu paling disayang itu kebahagiaan. Dari 11 kita paling disayang. Tapi justru karena paling disayang itu saudara mereka benci kepadanya, akhirnya berakhirlah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Artinya apa? Bahagia berujung petaka. Andai Yusuf tidak pernah disayang oleh ayahnya seperti berlebihan seperti yang lain, Yusuf tidak akan masuk ke dalam sumur. Rasa sayang yang berlebihan seorang ayah lah yang membuat Nabi Yusuf menderita. Bahagia berujung duka. Nabi Yusuf masuk sumur dalam. Makanya Ghiyawatul Jub, namanya Ghiyawatul Jub, namanya itu sumur yang dalam yang tak terlihat dari atas, dalam. Berhari-hari Yusuf dalam sumur yang gelap itu, dan itu penderitaannya luar biasa. Tapi datang itu pedagang, diambil Yusuf, dijual ke Mesir, dibeli oleh pejabat Mesir, diangkat oleh diangkat jadi anak angkat, masuklah Yusuf ke istana. Andai Yusuf tidak masuk sumur, tidak akan pernah hidup di istana. Duka ujungnya bahagia. Masuk istana Yusuf gara-gara masuk sumur. Begitu masuk istana bahagia, jadi anak pejabat, semua fasilitas mewah, bahagialah Nabi Yusuf hidup di dalam istana. Sayang tuan rumah jatuh cinta pada kita. Difitnahlah Yusuf hingga Yusuf mendekam di penjara. Andai Yusuf tidak pernah hidup di istana, tidak akan masuk ke dalam penjara. Bahagia berujung duka. Begitu hidup. Masuk penjara 10 tahun Yusuf di penjara. Derita, Masya Allah 10 tahun menderita.
Bermimpi pula salah satu kawan dalam penjara, lalu ini bercerita ke raja setelah bebas, ada ahli mimpi di sana, raja bermimpi, dibawalah dia ke istana dan jadi pejabatlah dia di istana. Andai Yusuf tidak pernah masuk penjara, mustahil masuk ke istana dan jadi pejabat. Begitulah hidup kita nih Pak Ibu ya. Hidup kita ini suka dan duka itu datang silih berganti. Yang kita namakan suka, itulah duka kita kemudian hari. Yang kita sebut duka sekarang, itulah suka kita di kemudian hari. Ibu punya anak bahagia, tapi anak itu membuat kita menangis di kemudian hari. Mati dia, andai kita tidak punya anak, kita tidak akan pernah menangisi dia. Itu hidup begitu Pak. Maka cerita Yusuf diceritakan, karena memang begitulah hakikat kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, cerita Yusuf berawal dari mimpi. Maka diceritakan mimpinya pada ayahnya, di tengah ada mimpi, dan ujungnya mimpi yang jadi kenyataan. Itu hebat cerita Yusuf nih Pak. Awalnya mimpi, dan di ujungnya mimpi yang jadi kenyataan. Nah, inilah rahasianya kenapa Allah menyebut cerita Yusuf sebagai cerita terbaik yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Kita bacakan satu ayat saja dari ayat yang keempat dari awal ceritanya. Iz qala Yusuf li abiya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah kata Allah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, dan semua saya lihat sujud kepada saya. Ini awal cerita Yusuf. Dia bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya, melihat ada bintang, matahari, bulan sujud kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat redaksi, dia manggil ayahnya ya abati. Sebenarnya kalau panggilan ayahku ya abi. Tapi orang Arab Bapak Ibu, kalau memanggil seorang ayah dengan panggilan ta'zim, panggilan hormat, panggilan sayang, ditambah ta marbutah, ya abah. Ya abah. Kalau mau ditambah sayanya, ya abati. Sama dengan ummi, ya ummah. Ini menunjukkan betapa tingginya penghormatan dan akhlak ya Nabi Yusuf kepada ayahnya. Karena memang begini Bapak Ibu, Nabi Yusuf ini memang diberikan Allah kelebihan fisik yang gagah, akhlak yang sempurna. Itu kenapa paling disayang oleh ayahnya. Nabi Muhammad ketemu Nabi Yusuf di langit ketiga ketika Isra Mi'raj, ya, kalau tidak salah di langit ketiga, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf. Kata Nabi, saya lihat wajah Yusuf dalam rupa yang asli. Dan saya lihat Nabi Yusuf itu, kata Nabi, diberikan kegagahan oleh Allah, ketampan oleh syatrul husni, separuh keindahan semesta. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu. Keindahan, ketampanan, kegagahan diciptakan 100, 99 disimpan di sorga, 1 turun ke bumi. Wabiha tatara hamal khuluk, dari yang 1 ini dibagi-bagi bersama sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Yang dari yang 1% itu 50% untuk Nabi Yusuf, 50 bagi bersama kebantu awaknya Bapak. Yang 50 bagi bersama Pak, ya kan? Yang legak lebih dapat Sarukan, Salman Khan, itu gak lebih dapat itu. Ya toh, siapa lagi tu? Rizky Bilar, dan selain itu lah. Itu gak lebih dapat rumah. Yang mau awak aku dapat sudut-sudutnya Pak. Ya toh. Dari yang 50% dibagi sama-sama. Yang 50% untuk Yusuf sendiri. Itu makanya ketika Yusuf lewat di depan ibu-ibu yang sedang macik pisau, faqatta'na aydiyahunna, ibu-ibu itu memotong-motong tangannya. Lewat Yusuf, ibu sedang megang pisau. Itu. Untung tak Nabi Yusuf ceramah, ibu. Nabi Yusuf ceramah, dari mai ibu gini Pak. So pada gagah. Yang pada gagah Pak, tidak ada yang segagah dia. Separuh keindahan untuk dia sendiri, yang separuh bagi bersama. Itulah hebatnya Nabi Yusuf tuh. Maka wajar paling disayang, dan akhlaknya juga sangat indah. Coba Bapak Ibu betapa indah akhlaknya. Dia bercerita mimpinya, kata dia, saya lihat ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada saya. Sebenarnya Bapak Ibu, yang dilihat sujud itu adalah saudaranya, ayahnya, ibunya. Tapi Nabi Yusuf tidak mau berkata begitu. Malu dia pada ayahnya, mengatakan ayahnya sujud kepadanya, walaupun itu dalam mimpi, tidak mau dia. Maka diambil metafor. Nabi Yusuf membuat metafor yang indah. 11 bintang itu artinya 11 saudaranya yang dia lihat. Matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya. Makanya damirnya, kata gantinya bukan kata ganti benda, tapi kata ganti orang. Ra'aituhum, hum itu manusia.
Mereka harusnya kalau ini benda-benda langit yang dia lihat, ra'aituha wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha. Tapi tidak hum, karena hum itu orang. Artinya yang dilihat dalam mimpinya itu orang yang bersujud, bukan benda. Makanya sajidin itu orang, muslimin, kafirin itu orang. Kalau benda sajidah. Ini akhlak bicara kepada orang tua. Walaupun dia melihat ayahnya sujud padanya dalam mimpi, tapi dia tidak akan mengatakan, ayah, saya lihat semalam ayah dalam mimpi saya sujud ke saya. Tidak beradab. Itu akhlak. Panggilannya panggilan ta'zim, menceritakan sesuatu pun dengan penuh keindahan. Maka diambilnya sebuah metafora. Tapi Nabi Yakub paham. Dia seorang nabi, dia orang yang bijak, yang dilihat anaknya dia sebenarnya. Dia paham. Itu maka nanti disuruh jangan ceritakan lagi ke saudara-saudaramu, karena dia paham yang dilihat anak itu. Tapi metafor Yusuf itu indah. Apa indahnya metafor Yusuf? Ini struktur keluarga. Jadi Yusuf membuat metafor keluarganya. Anak itu bintang, ayah itu matahari, ibu itu bulan. Itu struktur di keluarga begitu. Bapak Ibu, dari 3 benda langit nih, mana cahaya yang paling besar, yang paling keras, yang paling menentukan? Matahari, Pak. Matahari kalau muncul, bintang hilang, bulan hilang. Tidak ada, boleh ada 2 cahaya, hanya ada cahaya matahari. Selebihnya menghilang. Begitu di rumah tangga. Jadi apa kalau mengecek di rumah itu, anak antuk, ibu antuk. Antuk. Asal mengecek ibu, apa ibu antuk, jangan mengecek ibu antuk. Iya. Hanya ada boleh 1 cahaya, tidak boleh ada 2 cahaya. Ibu baru muncul, kapan bulan muncul ibu? Kalau matahari menghilang, ya enggak? Dan cahaya ibu, cahaya siapa? Cahaya bulan. Tetap cahaya matahari. Karena bulan tidak punya cahaya. Apapun keputusan di rumah itu tetap keputusan suami, ibu tidak boleh memutuskan apa-apa di rumah itu. Tak boleh menjawab, Pak. Begitulah. Perangi begitu. Itu pokok paling banyak masuk neraka ibu-ibu. Lu selesai mengecek dari jawab langsung. Kalau ngecek apa ibu antuk? Itu prinsipnya. Makanya gini lah ibu. Kalau seorang ayah memerintahkan anaknya makan, di saat yang sama ibu menyuruh anaknya mandi, maka anak makan, jangan mandi. Karena hanya boleh 1 perintah di rumah itu, perintah ayah. Kalau berbakti, ya pada ibu. Kepada siapa saya memberi ya Rasulullah, ibumu beri dulu. Siapa lagi, ayahmu beri lagi, ibu dulu. Siapa lagi, ibumu dulu. Siapa lagi baru ayahmu kau beri. Kalau memberi memang ibu 3 kali ayah. Tapi kalau perintah, tidak ada perintah di rumah itu kecuali perintah ayah. Ibu jangan memerintah yang berbeda dengan perintah ayah. Karena ibu tidak punya cahaya. Cahaya ibu cahaya matahari. Dah. Itu Pak. Tak boleh ada 2 matahari di rumah. Jawab ya. Itulah penyakit ibu-ibu kita. Tidak ada boleh ada 2 komando, 2 perintah, apalagi bulan memerintah matahari. Tak boleh. Ya minta tolong, tapi dia tidak sabantah lah. Tidak sabantah itu menyuruh kamu itu. Iko nak ibu-ibu kau lama saya menyuruh apa? Pak angket kau pak kau angket pak. Angket siapa? Cie lah perintah tu ibu. Angket ibu jangan jawab panjang aja angket saya lah ya itu ibu tu tak boleh tu. Ya ibu pun kalau bekerja tetap atas izin dan perintah dia. Tak boleh ibu bekerja mentang-mentang sebelum menikah ibu dah bekerja, tu ibu langsung bekerja. Tidak, tetap minta izin karena cahaya ibu cahaya dia. Tak boleh ibu bikin kebijakan sendiri, termasuk untuk diri ibu. Makanya Nabi Ayub pernah memukul istrinya karena menjual rambutnya tanpa izin suaminya. Tak ada yang dimakan ibu, suami sakit, paru lapar terasa. Dan kali makan tak ada lewat terisolasi bertahun-tahun, ada rambut panjang dijual tanpa izin suaminya, dipukul Nabi Ayub. Kenapa?
rambut ibu tu milik suami ibu, rambut ibu tu milik kami. Maka ibu jangan motong-motong rambut kalau tidak diizin kami. Kok KPK selalu ibu mengejek kami dulu, Pak, dan kamu ngarit rambut ya, anda usah lah ngarit rambut itu. Ya, tapi dia banyak kutu, dah Allah banyak kutu tu je. Dan ketujuh kutu tu je. Kau tahu apa je? Itu lah. Kadang bisa jadi apa-apa kau tujuh rambut panjang, gitu. Ibu karet rambut ibu lah pontongnya. Kalau mana kami cari ibu bagai, maka minta izin. Tidak ada boleh satupun kebijakan keputusan yang di rumah itu kecuali matahari satu-satunya yang menentukan. Itu kenapa Nabi Yusuf menyebut ayahnya dengan metafor matahari, karena dia sumber kehidupan, dia sumber energi, dia pemutus segalanya. Makanya tidak boleh ibu dominan di rumah itu. Kadang-kadang ada ibu ini tamu datang, tamu apa? Beliau banyak mengecek tamu itu. Ada banyak ibu-ibu cucu itu. Bapak yang punya tamu, ibu ke belakang, seperti Nabi Ibrahim. Nanti baca surah Az-Zariyat 24-30. Di Az-Zariyat 24-30 itu ketika Ibrahim datang tamu, istrinya langsung lari ke belakang tuh. Tidak pernah menampakkan wajah ke tamunya. Bahkan yang mengantarkan makanan pun suaminya Nabi Ibrahim, bukan istrinya. Kenapa begitu? Tidak boleh ibu dominan. Itu kenapa Nabi Yusuf menyebut ayahnya sebagai matahari, ibunya bulan. Bulan itu lembut. Tidak, lembut cahayanya. Kalau matahari keras kan, yang boleh marah-marah di rumah itu hanya suami. Iya, ibu boleh kami marahi, anak boleh kami marahi, tapi ibu tak boleh marahi kami. Kamu tak melah apa-apa lah, kok tak mau betul aturannya ibu. Kok salah pun kami, ibu tetap lembut ke kami. Ini cahaya ibu lunak bulan. Boleh rengkang-rengkang lah, itu cahaya matahari nama itu. Kalau salah ibu, kami berhak memarahi ibu. Tapi kalau kami salah, ibu tak boleh marahi kami. Tak ada yang lama di kami deh, ibu memang betul aturannya. Tapi kami matahari tadi. Ibu cahaya ibu lembut. Makanya suara ibu lunak, badan ibu lunak. Karena ibu dengan kelembut itu, maka ibu disuruh mengasuh anak di rumah. Wa karna fi buyutikunna, wahai para perempuan, di rumahlah kalian didik anak kalian dengan baik. Karena ibu kelemah lembut. Kami kasar, kami tidak bisa mendidik anak karena kami diciptakan dari batu bata. Wa khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Manusia laki-laki diciptakan dari tanah keras seperti batu bata. Tak bisa kami mendidik, kami keras. Kok jo kami anak itu tinggal tak jadi ladang mereka loh. Karena ibu lunak. Karena ibu lunak itulah disuruh ngasuh anak. Makanya anak-anak ketek itu ibu yang mulai 6 tahun itu lagi pilihannya. Ang mana yang ketujuh dah mati ya, Pak, entah mak ya. Luru ya jawab bapak salah saja. Ya. Karena ibunya lembut, karena bulan itu lembut, matahari itu kasar, keras. Maka kalau matahari itu muncul, tak banyak orang yang tahan lama-lama di bawahnya, karena keras dan kasarnya itu. Pak, itu metafor yang indah dibikin oleh Yusuf untuk menyebut struktur dalam keluarganya. Ini akhlak Yusuf kalau bicara itu indah, memang luar biasa. Itu wajar kalau ayahnya sangat cinta dan sayang kepada dia. Ini baru ayat yang keempat, Ibu ya. Dia 102 ayat. Berarti ada sekitar 98 ayat lagi. Mudah-mudahan usia kita cukup. Ya begitulah dulu Ibu ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan Ibu. Kalau ada pertanyaan Ibu, Ibu yang banyak protes nih silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baju bon karingnya nih Bu ya. Jadi cerita di ending begitu. Jadi ketika Yusuf tahu ayahnya buta itu mungkin bersedih maksudnya. Kalau buta, seorang nabi tidak wajar pula sampai buta bersedih dah. Tapi maksud buta itu metafor tentang kesedihan yang sangat tinggi. Sampai fabiyat dat ainahu minal husni, sampai matanya putih. Nah, putih mata itu jangan dipahami buta juga. Boleh jadi ini simbol kesedihan yang mendalam. Ya. Karena anak ini
ya bukan sedih karena mati Yusuf, karena dia tahu Yusuf belum mati. Tapi yang membuat dia sedih itu anaknya berbohong. Itu yang membuat dia sedih itu sebenarnya Pak Ibu. Yang membuat Nabi Yakub sedih itu bukan mati Yusufnya, karena dia tahu Yusuf tak akan mati, karena mimpi, dia ingat mimpi anaknya dulu, semua sujud padanya. Artinya Yusuf akan menjadi orang besar. Nabi Yakub tahu anaknya belum mati, tahu betul. Jadi kesedihan Nabi Yakub sampai matanya memutih itu bukan karena Yusufnya hilang, tak. Yusuf pasti kembali pada waktunya, karena mimpi sudah dia dengar dulu, mimpi anaknya. Yang dia sedihkan 10 anaknya membohongi dia. Seorang nabi, semua anaknya pembohong. Itu yang membuat dia sedih, beban jiwanya berat. Bagaimana dia bertanggung jawab di akhirat itu? Gagal dia mendidik anaknya, 10 orang anak pembohong semua. Itu yang membuat dia sedih. Ya. Nah, kata Yusuf, bawa baju saya. Baju saya itu baju sudah masih yang dipakai nih. Udah bawa, lalu usapkan ke wajah. Itu kenapa dari jauh itu Nabi Yakub sudah berkata, la ajidu riha Yusuf, saya sudah mencium aroma Yusuf. Itu artinya baju yang dipakai. Kalau tidak dipakai itu dapat aroma Yusuf, itu bau parfumnya. Bau Nambogo tahu kalau baju Ambon pakai itu doang. Ya nak? Berarti itu baju yang dibawa itu baju Yusuf yang sudah dipakai, yang baru dipakai. Yang keringat Yusuf ada di sana, hingga keringat Yusuf dihafal oleh ayahnya dari jauh. Maka diusapkan, itu kembali matanya. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah penelitian, tapi saya tahu itu valid atau tidak. Keringat itu obat mata. Ya, jadi keringat itu obat mata. Maka diusapkan ke wajah, yang baju yang berkeringat tadi. Jadi keringat itu jadi obat untuk mata kita. Karena ada zat-zat tertentu yang dari keringat itu bisa menyembuhkan yang penyakit-penyakit mata. Begitu. Makanya keringat kita ini agak asin, tak? Itu Pak. Dulu Bapak Ibu kalau kita dulu ketika dulu dah tahu je dokter di kampung, kalau merah matu ciri-ciri matu tu pipis pagi itu. Apalagi dengan makan jari yang tu dulu. Dah pipis pagi itu Pak. Udah kali lo Pak, kalau lah merah matu Pak ciri-ciri coba tu tu ambil pipis pagi itu. Ya, betul Pak, sehat. Sehat. Kan pipis dan keringat itu satu. Ya satu Pak, sistem ekskresi kan. Pembuangan kita kalau panas lewat kulit, kalau dingin lewat urin. Itu sistem pembuangan. Keringat dan urin itu sama-sama pembuangan, zatnya sama, materinya sama. Kalau urin bisa menyehatkan mata yang sakit, maka keringat juga bisa menyehatkan mata yang sakit. Jadi betul itu. Jadi dulu begitu. Jadi memang Allah walam ya, dulu kan ketika memang itu tuh anak-anak kalau tinggal di ayahnya, maka ditinggal baju busuk ayahnya itu. Baju bun kaki ayahnya tu. Jadi kok dama anak aku usul ada rakyat kenyo tahu ayah dia siap. Oh, ini bisa Nabi aku begitu tuh. Tetap sehat dia. Ya mungkin karena kerinduannya terobati, karena aroma, karena anak kan aroma yang lebih dominan, bukan apa. Ya mungkin dia sehat. Wallahu alam lah. Tapi ada dasarnya tuh cerita Nabi Yusuf. Ya. Kalau bisa ya Bapak Ibu. Ya tapi kok ya Bapak Ibu juga begitu. Kalau Ibu cinta pada apa tinggal baju busuk tiap 3 hari itu. Arti di dosa baju itu jalan ibu bapak pulang. Itu cara mengobati kerinduan begitu. Jadi boleh wallahu a'lam lah. Tapi memang begitu ceritanya. Ini bukan khurafat pula, kan bukan khurafat maksudnya itu ya. Ini yang mengobati kerinduan. Makanya ketika baju itu datang dari jauh, udah terbau nama ayahnya. Ini saking dekatnya Nabi Yakub dengan Yusuf, sehingga dia hafal betul aroma anaknya dari kejauhan. Jauh belum datang, itu sudah tercium aromanya. Konon katanya Ibu yang bawa baju Yusuf itu, yang mencampakkan Yusuf, yang membawakan baju berdarah dulu. Dia ingin menebus kesalahannya kepada ayahnya. Kan baju selai kan? Dulu yang membawa baju berdarah itu seorang. Itu yang sedih. Nanti yang mengantarkan baju yang menyehatkan Nabi Yakub itu juga anak yang membawa baju berdarah dulu. Dia ingin menebus salahnya pada ayahnya. Gitu tuh. Itu ceritanya. Tapi itu betul. Ya, kalau misalnya ya kerinduan seseorang itu bisa dengan baju tadi itu yang bau keringat itu. Dan Nabi Yakub pernah mencontohkan begitu. Karena saking dekatnya. Jadi memang awakku kalau dakik Ibu, bau orang kok apa ada awak? Ibu ke bapak kalau dakik jambo, di luar tak bau nambo. Oh, tibu Ustaz tak bau nambo. Itu tak ada dakik. Tapi kalau dapat bau nambo lepak lu dakik itu.
Begitulah Bapak Ibu ya. Itu tidak khurafat Ibu, boleh saja. Kalau nanti cucu Ibu tinggal, ayahnya pergi jauh, tinggalkanlah baju yang bau keringat itu. Itu mana tahu itu bisa jadi obat ya untuk menghilangkan kerinduan yang ditinggal. Karena Nabi Yakub pernah begitu. Ya. Cukup Bapak Ibu ya. Ini panjang cerita lagi nih. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu hadir setiap Jumat keempat sampai Yusuf ini selesai nih. Ya, karena setelah Ramadan mungkin belum selesai juga tuh sampai setahun ya. Kalau kita bahas satu pertemuan 2 ayat saja ya. Jadi kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.